kita akan dengarkan berikut ini dari Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional Kementerian SDM. Kami persilakan panitia untuk menayangkan video yang disampaikan oleh beliau. Pertama, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Perhapi yang ke-30 di tahun 2020 ini. Semoga lebih sukses lagi di kemudian hari. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua Perhapi dan panitia yang telah menjalankan acara ini. Semoga nanti sampai ke puncak acara itu semuanya sukses, berjalan lancar meskipun melalui video conference ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tentang kebijakan energi nasional kita, di mana kita tuh sebetulnya sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang energi. Kita juga sudah mempunyai PP Nomor 79 tahun 2014 sebagai turunan daripada Undang-Undang Energi, yaitu tentang kebijakan energi nasional. Kemudian turunannya lagi Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Nah, secara peraturan perundangan, arah kebijakan energi kita itu sebetulnya sudah tertuang dalam perangkat peraturan yang ada. Nah, di samping itu, kita juga mempunyai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau kita sebut dengan RUKN. Nah, RUKN ini sebagai dasar kita membuat tiap tahun adalah Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik Nasional, RUPTL. Nah, sedangkan turunan daripada RUN itu sendiri adalah RUET, Rencana Umum Energi Daerah, itu di tingkat provinsi. Nah, sampai dengan saat ini dari 34 provinsi kita sudah mempunyai 18 RUET provinsi, terakhir adalah Sumatera Selatan dan Yogyakarta. Nah, sudah dalam pengundangan nomor registrasi ke Kemendagri adalah Provinsi Bali. Nah, Bali sendiri peraturan gubernurnya sudah terbit mengenai energi bersih, juga mengenai kendaraan listrik. Nah, itu secara umum kebijakan maupun regulasi daripada energi kita sudah mempunyai arah yang baik begitu. Nah, di dalam RUN itu sendiri itu terdapat 383 kegiatan yang merupakan bagian dari 124 program di kementerian lembaga, sebanyak 13 kementerian lembaga. Sebanyak 250-an program itu ada di Kementerian SDM. Nah, di samping itu kita juga mempunyai program untuk mensinkronisasi antara Renstra dengan matriks RUN ini. Nah, kita sudah berkoordinasi dengan 13 kementerian lembaga untuk mensinkronisasi antara program RUN dengan Renstra, rencana strategis kementerian dan lembaga setiap 5 tahun. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Hari ini juga saya baru meluncing aplikasi sinergis, yaitu untuk mengontrol energi mix yang ada di kementerian lembaga untuk mencapai energi mix bagaimana dalam RUN itu. Misalnya di tahun 2025 kita punya target mencapai 23% daripada EBT. Nah, untuk 2019 sendiri kita sudah mencapai 9,15 dari target 9,15. Nah, semester 1 tahun 2020 kita sudah mencapai 10,09% EBT di dalam energi mix ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ketahanan energi kita sendiri berdasarkan formula yang kita sepakati, ada 4 variabel kita menghitungnya, itu kita berada di angka 6,44. Artinya kita masuk ke dalam kategori tahan. Kenapa? Salah satunya adalah kita masih mempunyai cadangan batubara yang cukup banyak, bisa mencapai 60 tahun lebih ke depan kita memanfaatkan batubara ini untuk energi kita. Jadi meskipun batubara ini mendapat tekanan dari dunia internasional terutama masalah lingkungan, namun kita mempunyai kebijakan energi bahwa kita masih memanfaatkan energi yang ada pada dalam negeri.
yang terbesar adalah dalam hal ini batu bara. Kita juga masih menggunakan gas maupun minyak bumi. Memang kita mempunyai target di angka 31% di tahun 2050 untuk EBT ini gitu. Nah, sedangkan untuk batu bara di tahun 2025 kita mempunyai target pengurangan penggunaan batu bara itu sebesar 30% dan di 2050 sebanyak 25%. Kita meningkatkan pemanfaatan gas di 2025 itu 22%, di 2050 24%. Kita juga berencana mengurangi pemanfaatan minyak bumi di 2025 25%, di 2050 20%. Yang kita tingkatkan adalah EBT ini. Bapak Ibu sekalian, untuk mengelola batu bara ini dengan baik, ini kan temanya adalah red alert gitu ya. Untuk pertambangan batu bara kita. Nah, red alert ini barangkali panitia membuat judul ini karena memang banyak desakan dunia internasional bahwa kita dipaksa untuk menggunakan energi yang lebih bersih. Namun demikian, sebagaimana saya katakan tadi, masing-masing negara punya kebijakan sendiri untuk kemandirian energi maupun ketahanan energi maupun kebijakan energi kita tetap menggunakan energi fosil yang ada dalam negeri. Kita mengurangi energi fosil yang kita import seperti LPG maupun minyak bumi maupun refinery product seperti BBM jenis gasolin, itu kita masih impor, kita akan terus menguranginya dengan kendaraan listrik, dengan kompor listrik begitu ya. Mudah-mudahan ini ke depan bisa berjalan dengan baik sehingga ketahanan energi kita semakin baik. Nah, untuk batu bara sendiri sebetulnya di dalam Rencana Umum Energi Nasional itu kita menargetkan produksinya itu sekitar 400 juta ton per tahun begitu. Namun demikian pada kenyataannya produksinya itu melebihi daripada 400 juta, sekitar 650 juta ton yang data ada pada kita. Namun demikian ada juga tambang-tambang yang dilakukan oleh masyarakat begitu yang tidak terpantau, itu mungkin saja bisa lebih. Itu membuat harga batu bara juga ini kalau supply sama demand tidak seimbang, itu membuat menekan harga batu baranya ini kurang baik begitu ya. Nah, untuk itu kami berharap para stakeholders batubara ini memperhatikan hal ini bahwa kita harus patuh begitu ya, taat terhadap kebijakan energi kita yang sudah kita sepakati bersama untuk menjalankan produksi sesuai dengan yang sudah direncanakan agar supaya menjaga daripada harga batubara ini, agar juga tekanan tadi red alert kita itu dari pihak-pihak lain tidak semakin menjadi beban bagi kita gitu. Nah, yang kedua, dalam hal menghadapi, ini yang paling penting saya kira, tekanan daripada pertambangan batu bara ini adalah kita memanfaatkan batu bara untuk kepentingan dalam negeri sendiri gitu. Karena apa? Kalau negara-negara luar sudah mengurangi pemanfaatan batu bara, nanti ekspor batu bara kita juga akan semakin tertekan. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan bahkan sudah menetapkan pemanfaatan batu bara ini dari tahun ke tahun untuk dalam negeri itu harus semakin meningkat. Yang kedua adalah teknologi. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah mendengar adanya program hilirisasi batu bara. Nah, ini juga yang bisa membuat dunia internasional meyakinkan mereka bahwa pengelolaan batu bara ini dengan menggunakan teknologi yang canggih begitu, itu sudah sangat jauh mengurangi terhadap pencemaran lingkungan. Beberapa diantaranya adalah gasifikasi batu bara. Batu bara ini kita rubah menjadi dimethyl ether yang selanjutnya bisa kita produksi metanol dari batu bara ini gitu. Nah, juga ada program mengenai pembuatan kokas dari batu bara ini untuk memasak begitu. Juga teknologi underground coal gasification. Juga tadi sudah saya sampaikan adalah pencarian batu bara atau coal liquefaction. Kita juga akan meningkatkan mutu batu bara, coal upgrading.
pembuatan briket batu bara, coal briquetting, dan coal water mixture. Ini untuk pencampuran yang kita kenal dengan co-firing. Jadi batu bara itu kita campur dengan pellet begitu, biomas. Nah, teknologi ini secara laboratorium sudah terbukti bisa begitu. Nah, secara komersial PT Bukit Asam, PT Kaltim Primakol itu sedang merencanakan untuk membuat DME itu sebanyak 1,4 juta ton. Itu yang akan menghasilkan 300.000 ton metanol, 250.000 ton MEG. Kemudian untuk PT Kaltim Primakol itu akan memproduksi rencananya 1,8 juta ton metanol dari 3.400.000 ton coal ini. Sedangkan PT Bukit Asam akan mengolah 4.500.000 ton untuk menghasilkan 1,4 juta ton DME dan 300.000 ton metanol ini. Nah, beberapa kebijakan untuk mendukung ini tentunya pemerintah juga membuka peluang begitu kepada investor dalam negeri maupun investor asing yang akan datang ke kita. Misalnya memberi insentif berupa pengurangan royalti dari batubara ini, juga tax holiday untuk batubara ini. Juga kita memasukkan PSN, program strategis nasional untuk industri gasifikasi batubara ini. Itu hal-hal yang bisa pemerintah lakukan untuk membuat teknologi pengolahan batubara ini menjadi teknologi yang lebih bersih sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas. Saya rasa itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk agar supaya pengolahan batubara ini bisa dapat diterima dan bisa terus dapat dilakukan produksinya untuk pertumbuhan ekonomi kita, untuk penyerapan tenaga kerja kita, dan juga ujungnya adalah untuk ketahanan daripada energi kita. Demikian, saya berharap Perhapi ini dapat menjadi wadah gitu ya bagi para stakeholders pertambangan, khususnya batubara ini, untuk menyamakan visi misi. Misalnya pemerintah punya misi memanfaatkan energi yang lebih bersih, maka Perhapi ini bisa menjadi ajang tempat kita berdiskusi menggunakan teknologi batubara agar supaya menjadi lebih bersih. Juga saya sangat terkesan ini kepada Perhapi bahwa di tengah-tengah COVID seperti ini ya, masih bisa menyelenggarakan kegiatan yang kelima ya tentang Save Indonesian Coal. Jadi itu saya rasa tema yang sangat baik untuk kita adakan acara seperti ini. Dan saya yakin bahwa Save Indonesian Coal ini menjadi tumpuan harapan kebijakan pemerintah agar supaya kita tetap memanfaatkan energi yang ada dalam negeri, tentunya dengan upaya-upaya teknologi yang lebih baik sehingga menjadi lebih bersih, sehingga para pengusaha, para investor yang bergerak di bidang batubara tetap dapat tumbuh berkembang dan tetap menjadi andalan untuk pertumbuhan ekonomi kita dan juga untuk sebagai tempat lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Joko Siswanto dari Dewan Energi Nasional. Jika kita melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Joko Siswanto terkait dengan pemanfaatan energi di dalam negeri dan khususnya 2025 dan pada tahun 2050 sebesar 438,8 juta. Kira-kira proyeksi supply demand-nya untuk kebutuhan domestik demikian. Dan kelihatannya bahwa Indonesia akan berhenti untuk mengekspor batu bara pada tahun 2046. Jadi dari tahun 2020 sampai 2046,
artinya batu bara masih tetap diekspor. Dan kelihatan sekali dalam waktu dekat ini, mungkin dalam kurun waktu 1 dekade, batu bara tetap akan digunakan sebagai motor atau driver untuk foreign exchange earning. Nggak ada kelihatannya yang akan mengubah posisi ini. Jadi kalau kita lihat, tapi saya agak sedikit bangga bahwa Indonesia akan terus tetap komitmen akan menggunakan batu bara, walaupun tekanan internasional terhadap batu bara saya rasa tidak akan bisa lebih kurang, artinya melemah, walaupun ada shifted sedikit secara geopolitik, artinya pihak-pihak yang mungkin konservatif di Amerika Serikat tetap akan memperjuangkan fossil fuel sebagai energi primer, tetapi saya melihat bahwa posisi Indonesia yang akan tetap artinya komit untuk menggunakan batu bara ini sangat perlu diapresiasi. Walaupun demikian, apakah tekanan internasional akan berdampak juga kepada ekspor barang-barang kita yang menggunakan energi kotor, quote unquote, internasional mengatakan itu energi kotor, dan akan terkena eco-labeling, akan membuat kita mundur di dalam menggunakan batu bara sebagai energi primer. Ini pertanyaan besar. Sebab walaupun kita mengatakan bahwa kita punya sovereign kedaulatan untuk menggunakan apa yang menjadi sumber energi batu bara kita, apa yang menjadi sumber energi kita, yang mana adalah batu bara, suka atau tidak suka, tetapi itu akan membawakan konsekuensi terhadap bagaimana produk kita bisa diekspor. Karena tidak hanya berhenti pada pendanaan, let's say, project power plant batu bara saja dengan tidak menyediakan dana asing untuk masuk, tetapi juga saya takutnya adalah akan dilakukan yang namanya eco-labeling. Artinya sanksi terhadap produk yang menggunakan energi-energi yang nggak favorable kepada internasional. Nah, saya rasa ini juga harus menjadi fokus daripada pemerintah ke depan. Dan kalau kita lihat di sini bahwa jelas bahwa peranan sektor atau peranan industri batu bara tetap akan menjadi domain penting di dalam penyediaan energi nasional. Dan kita lihat bahwa 438,8 juta ton dalam 30 tahun ke depan ditargetkan oleh Dewan Energi Nasional sebagai penyedia daripada energi primer. Mungkin kami persilakan juga kepada peserta yang ingin menanyakan atau ingin mengetahui lebih lanjut atau ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi secara offline, dan panitia mengatakan bahwa itu akan dijawab oleh panitia melalui tentunya dengan kontak kepada narasumber setelah acara ini berlangsung.